Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman Agam ya yang telah melaksanakan diskusi ini, dan saya apresiasi ada ruang, artinya jangan hanya soal berdebat di media sosial, berdebat di media, tapi ada ruang yang hari ini ruang itu sudah ada, dan mari sama-sama kita diskusikan. Nah, yang kedua, terima kasih dan hormat saya kepada Bang Kosar, Bang Syaya yang telah hadir pada sama-sama hari ini. Dan sayang juga sebenarnya pemilih hiasan. Pemilih hiasan ini kalau saya lihat ini adalah diaspora. Seharusnya mereka harus hadir ini. Saya pikir, saya kemarin waktu diskusi pertama dengan panitia mengajak saya bilang dari pemerintah diaspora harus hadir. Tapi bukan berarti kita untuk menyidangkan dia, tapi ini berdiskusi. Tapi kalau misalnya hari ini diaspora nggak hadir, apalagi dari keterangan panitia ke saya, pertama responnya bagus, terakhir malah udah di blok nomor, saya pikir ini patut dipertanyakan. Artinya ada potensi-potensi yang nggak sehat terjadi dalam pengelolaan dana ini. Ini catatan dari kami. Nah oke, selanjutnya kebetulan kami juga sudah mendiskusikan soal ini. Yang pertama dari sisi regulasi. Nah regulasi soal pengelolaan dana hibah ini, yang pertama kita pegang pada Permendagri 39 ya, tahun 2020. Jadi tidak bisa digunakan Permendagri reguler yang biasanya misalnya Permendagri 32 tahun 2011, Permendagri 99 tahun 2019. Tapi dalam Permendagri ini saya pikir jelas siapa yang berhak menerima dana refocusing dalam konteks hibah. Saya pikir ini yang perlu digarisbawahi dulu. Nah, dalam Permendagri ini teman-teman bisa mendownload di penjelasan siapa-siapa saja yang bisa menerima dana hibah ini, dan jelas diaturnya. Jadi ada 3 komponen dalam konteks kalau misalnya hari ini penyaluran dana terhadap ormas ini kan lebih kepada safety net ya. Dana sumbernya dari refocusing, dan ini adalah bentuk bagian safety net. Nah yang pertama yang bisa menerima dana ini adalah kelompok atau masyarakat yang memang berdampak langsung terhadap pandemi ini. Yang kedua soal fasilitas kesehatan, yang itu yang juga konteks kesehatan yang diperuntukkan untuk wilayah kebutuhan masyarakat umum. Nah yang ketiga soal instansi vertikal. Instansi vertikal pun yaitu yang dianggap daerah kebetulan tempat mereka itu daerah yang memang kena pandemi. Jadi di Permendagri ini saya pikir jelas. Nah pertanyaan saya, kalau kita lihat Permendagri ini, apakah ormas-ormas yang sudah disalurkan ini ada 100 ormas, layak atau tidak? Saya pikir ini kembali ke pertanyaan kita masing-masing. Nah yang kedua, kalau misalnya kita untuk mengetahui bahwa ada potensi penyimpangan, ada dugaan-dugaan, saya pikir dalam konteks refocusing ini kami sendiri percaya bahwa ini adalah lead-nya akan diaudit semua oleh BPKP. Kebetulan kami sering berdiskusi, sering koordinasi soal beberapa item lain yang memang dalam konteks refocusing Aceh itu ada potensi korupsinya. Walaupun BPKP menyelamatkan keuangan negara, tapi proses hukumnya itu adalah wilayah APH, aparat penegak hukum. Nah, yang ketiga, catatan kami adalah kalau misalnya kita lihat bahwa ini adalah konteks dana refocusing, berarti jelas-jelas bisa digunakan ada 3 item yang itu menjadi mandat seluruh nasional ataupun di Indonesia. Jadi yang pertama untuk sektor safety net, yang kedua untuk dampak ekonomi, yang ketiga untuk kesehatan. Nah, kalau kami melihat dalam konteks ada penyaluran terhadap ormas ini targetnya apa? Target penyaluran dana ini untuk ormas-ormas ini apa? Artinya, apakah berimplikasi besar terhadap soal pandemi atau tidak? Nah, kita kembali ke lapangan. Kami mendapatkan beberapa fakta di lapangan. Malam Jumat terakhir ya, Jumat kemarin terakhir kami update, itu ada ormas yang memang karena udah ribut ini, mereka buru-buru beli minyak goreng, beras untuk dibagikan. Saya lihat ini salah satu indikator tidak mengarah. Kita kan ya kalau bicara bantuan ini, kita harapannya kan bisa mengarah ini sesuai dengan target. Nah yang kedua, ada ormas yang sudah bagi-bagi uang, sudah dipakai cuma 20 juta, sisanya sudah dibagi-bagi pada orang-orang
teras karena bawahannya ribut nggak kebagian, akhirnya bocor. Nah, gara-gara ini udah kumpulin uang lagi, tarik untuk bisa bagi sembako karena udah para pihak ataupun publik sudah menyorot soal ini. Nah, saya pikir ini dinamika-dinamika yang nggak sehat ini. Nah, sejauh mana tanggung jawab ketika bahwa 100 ormas ini sudah diverifikasi oleh pemerintah. Nah, kita sepakat misalnya kan tiap tahun kalau misalnya kita pegang Permendagri nomor 39 misalnya, 32 misalnya, kayak KNPI misalnya yang tiap tahun itu dapat ya, Pramuka, PMI, KONI ya. Saya pikir itu memang tiap tahun memang dialokasikan, tidak ada problem. Nah, soalnya kalau dalam konteks refocusing seharusnya saya sepakat saya dibilang oleh Bang Syaya tadi, kenapa tidak pemerintah yang mengeluarkan semacam bidding. Jadi siapa punya ide atau punya ide-ide klasik soal bagaimana sih untuk menangani pandemi ini. Nah, kalau misalnya kita bicara misalnya sosialisasi, saya percaya masyarakat Aceh itu percaya kepada COVID. Kenapa? Salah satu buktinya ketika ada banyak COVID, warga nggak mau terima. Ini menjadi salah satu alat ukur bahwa warga percaya. Nah, persoalannya misalnya ada warga tidak mau pakai masker, saya pikir itu di luar konteks lain lagi masalahnya. Jadi proses ini yang sebenarnya yang harus dipertajam. Karena kalau misalnya salah satu kebijakan ini, kalau kami melihat bahwa proses pencairan dana untuk 100 ormas ini bagian dari politisasi anggaran. Kalau dalam konteks anggaran, ini yang perlu dipahami. Terlepas misalnya, kalau misalnya ini bagian pemungkaman. Kalau saya melihat itu, kita lihat aja nanti karena ada 3 kategori yang kami buat petakan. Ada kategori bahwa ini adalah memang teman-teman yang memiliki selama ini kritis yang mendapatkan ini. Ada kategori yang memang mereka mitra pemerintah, yang memang mereka memperkuat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang ketiga, ada dari underpu partai politik. Nah, untuk mengukur bahwa soal pemungkaman ataupun tidak, kita lihat aja nanti teman-teman yang kategori kritis ini, yang menerima dana ini apakah kritis ke depan apa enggak. Kalau misalnya enggak, berarti ini bagian dari pemungkaman sah. Nah, jadi itu yang menjadi catatan kami. Jadi yang perlu dicatat bahwa seluruh dana refocusing ataupun dana penanganan COVID itu semua diaudit oleh BPKP, dan pengalaman kami dalam konteks ini BPKP juga terbuka, kita bisa akses. Karena dalam konteks pemerintah Aceh yang perlu dipahami, catatan saya paling penting adalah ada dana refocusing dalam catatan kami 2,5 triliun yang itu bagian dari dana yang sudah disalurkan ke 100 ormas ini, itu tidak bisa diakses. Bukan hanya kita masyarakat sipil yang nggak bisa akses, tapi DPRA itu juga nggak bisa akses sampai sekarang. Nah, ini mungkin yang menjadi, mari sama-sama kita dorong, ini harus dibuka, karena ini bukan wilayah informasi yang ditutup, tapi harus terbuka. Saya pikir itu saja dari pandangan awal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.